Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan coba membuat proyek Laravel sederhana. Kita akan coba langkah pertama, kita akan mencoba menginstal dulu Laravelnya. Kita buka Laravel documentation-nya. Kita akan menginstal via Composer di sini. Kita klik, kita searching Laravel documentation, kita menggunakan versi Laravel 8. Terus kita installation-nya via Composer. Dengan terlebih dahulu kalian sudah menginstal komposernya. Nah, untuk membuat Laravel baru, kita di sini tinggal mengetikkan Composer create project Laravel. Sebelumnya buka dulu command prompt atau konsol yang kalian gunakan. Boleh menggunakan cmder bawaan dari Laragon atau mau menggunakan command prompt biasa juga boleh juga. Saya pakai command prompt saja biasa biar kalian bisa nirunya. Sekarang pertama kita kita arahkan dulu ini ke Laravelnya. Kita nyimpen Laravelnya sebenarnya kalau menggunakan nanti service PHP Artisan Serve itu bisa disimpan di mana aja, tapi biar kita multi bisa PHP Artisan atau juga bisa tidak, kita akan menyimpannya di folder web server kita. Web server yang saya gunakan di sini menggunakan Laragon. Nah, kalau berarti disimpan di www. Dari sini, dari konsol ini, dari terminal ini untuk menuju ke web server kita cukup menggunakan perintah cd command directory, kita ketikkan c/laragon. Kalau kalian sum berarti sum ya, lalu htdocs ini www. Saya simpannya di folder teaching gitu ya. Kalau kalian mungkin cukup sampai ke folder www. Nah, kita udah di sini. Kita akan menginstal Laravelnya dengan mendownload versi terbaru menggunakan Composer. Jadi kalian kalau lupa perintahnya tinggal buka Laravel documentation. Nah, ketikkan Composer create project Laravel. Nah, Laravel ini tidak boleh diubah ya. Nah, ini nama projectnya. Setelah Laravel ini nama projectnya. Saya akan membuat projectnya namanya Laravel 8 saja. Nanti sesudah kita ini sebenarnya ngedownload resource dari framework Laravelnya ke komputer kita. Jadi nanti kalau sudah download, kita akan coba simpan di zipkan biar nanti kalau kita mau membuat Laravel yang baru tidak usah mendownload ulang. Nah, download Laravelnya makan waktu beberapa saat. Nah, tergantung dengan koneksinya ya. Kita coba bisa masuk ke folder Laravel 8-nya. Kita di sini mencoba langsung menggunakan PHP Artisan Serve. Kita ketikkan localhost 8000. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita dalam mendownload Laravelnya sudah berhasil. Laravel 8 ini kita zipkan biar nanti kalau kita membuat project baru tidak usah mendownload ulang. Kita tinggal ekstrak ulang dari zip tersebut. Beres, yang Laravel 8 ini kita ganti nama foldernya. Kita close aja dulu. Kita ganti nama projectnya, boleh
dengan nama apa aja ya, kita tugas project, boleh namanya apa aja. Kita kembali masuk ke foldernya. Nah, kita buka Visual Studio Code-nya. Kalau sudah masuk projectnya tinggal load // ya. Langsung terbuka folder yang project Laravel kita langsung aja php artisan soup. Nah, sesudah ini kita akan membuat dulu database. Jikalau menggunakan Laragon, nah sebenarnya kalau ini karena sudah terintegrasi dengan PHP, jadi sebenarnya kita tidak perlu di start juga bisa ya. Terus kalian bisa nyimpannya di luar selain web server juga bisa. Apa-apa kita start dulu. Saya menggunakan Laragon ya. Kalau kalian menggunakan exam PP silahkan diadaptasikan saja. Saya buka database manajernya menggunakan sebenarnya ini apa? HeyDSQL. Saya menggunakan HeyDSQL di sini. Gak apa-apa kalau kalian menggunakan PHP admin juga tidak jauh berbeda, tinggal dijelajahi aja. Sini kita akan bikin dulu database. Kalau saya ini klik kanan view database. Saya DB-Linux. Ya, ini boleh pakai DB belum, nggak ada masalah sebenarnya. Kita nggak pakai aja lah. Tugas. Nah, ini untuk nanti kita koneksi ke database. Untuk koneksi database di Laravel, kita melakukan konfigurasinya di file.env di folder paling luar. Database-nya yang barusan saya bikin. Tugas, username-nya root, passwordnya karena default dari sini itu passwordnya kosong, kita kosongkan juga gitu ya. Jika kalian mau bikin user baru gitu ya, terus sementara nggak usah dulu. Terus di sini ada beberapa yang nanti kalian akan perlu apabila kalau nanti nge-hosting ya. Apabila nanti di hosting ini ada debugnya harus di false kan biar koneksi kita tidak kelihatan ya, karena kalau kalian nanti pada saat upload ini tidak dikonfigurasi ulang, ini akan menyebabkan web kita nanti mudah dihack. Sudah, kita save, Ctrl S, kita close. Boleh kita cek dulu, refresh. Nah, kalau nggak ada error kita lanjut aja. Sekarang kita lanjut dengan membuat ya, kita akan bikin dulu di sini controller. Kalau di sini sebenarnya sudah ada terminal. Kita buka terminalnya bisa langsung di sini atau di sini new terminal gitu ya. Di sini kita akan bikin controller, nanti kita juga akan bikin model, sama kita akan bikin view ya. Sekarang kita akan coba dulu bikin controller home. Nanti kita akan mendownload saya download ya. Admin LTI ya, kita akan download admin LTI, kita akan membuat projectnya menggunakan template admin LTI. Pertama kita akan membuat controller ya, perintahnya php partition make controller home controller. Ini awas penamaannya diusahakan sama seperti ini, jadi huruf pertama H besar,
Terus kata yang kedua juga ini camel case, tapi biasanya camel case kan kalau huruf pertamanya suka kecil, kalau ini kita besarin, yang menyatakan bahwa ini adalah suatu nama kelas ya. Kalau nama kelas biasanya huruf besar pertama. Sebenarnya ini bisa langsung saya kasih contoh yang langsung menggunakan resource ya. Controller resource kita cari. Jadi kalau kalian resource controller ini koneksi server Laravelnya sedang kurang bagus, agak lama. Jadi kita akan membuat controller ini full dengan resource kalau nanti ya. Tapi sementara karena home itu bukan berisi CRUD, jadi nggak usah sih, kita cukup aja home controller. Nah, kalau sudah beres, nanti si file ini akan terbuatkan secara otomatis. Nah, foldernya berada di folder app, http, controller. Nah, di sini ada yang sudah kalian buatkan, yaitu home controller, gitu ya. Kenapa kita menggunakan command prompt di sini menggunakan perintah terminal konsol? Dikarenakan kita di sini membuat kelas yang nanti akan menggunakan namespace ini sebagai package-nya, sama kita akan mengimpor beberapa kelas yang akan dibutuhkan. Terus nanti selain itu kita juga nanti akan dipermudah dengan membuat resource seperti ini. Cuman ini nanti kalau kita nanti akan membuat CRUD. Sementara karena kita tidak akan ke CRUD, kita fokus dulu ke mengintegrasikan template admin LTI ke dalam Laravel. Kita tidak usah dulu menggunakan resource, yang itu nanti dicoba setelah beres yang ini. Nah, di sini kita buka, di sini nanti akan berisi function-function yang akan memanggil view. Jadi nanti di Laravel itu yang nanti akan kita banyak ubah, yang nanti kita akan banyak coding itu dibagi dalam 3 bagian, yaitu controller, terus nanti model. Di controller itu untuk menyambungkan biasanya antara model dengan view atau sebagai pusat controller dalam hal menampilkan data ya. Jadi nanti alur logikanya ada di sini semua. Terus model ini yang nanti berhubungan dengan database. Terus nanti di resource views. Nah, ini tampilan kita, UI-nya, user interface-nya, HTML, CSS-nya kita buatkan di sini. Nah, nanti kita akan buat function index. Ini function main function-nya ya. Nanti kita akan akan menampilkan view, return view gitu ya. Dan view nanti ini akan kita buat di sini. Kita akan membuat folder aja di sini ya. Folder home index. Save. Ini artinya kita akan memanggil jadi function yang mengembalikan gitu. Maksudnya return itu mengembalikan suatu nilai. Nilainya apa? Nilainya adalah view ya. View itu akan ditampilkan. Home ini kita akan membuat folder di folder views. Kita akan membuat folder namanya home. Ya, terus index ini adalah nama filenya. Nama file untuk views itu harus diakhiri dengan blade. Jadi seperti ini, index.blade.php ya. Jadi manggilnya cukup index, tapi pada saat kita membuat filenya harus ditambahkan dengan blade. Blade itu apa? Blade itu adalah PHP engine ya. Jadi untuk memudahkan dalam menggunakan kode-kode PHP di dalam Laravel. Jadi ini khusus untuk Laravel. Nanti kalau kalian nanti membuat kode PHP akan diberikan kemudahan ya. Seperti ini kita coba membuat aja, misalnya HTML5 nih bisa ya. Kita tes ya misalnya. Ini aja dulu. Oke, jadi kita sudah membuat controllernya memanggil view yang isinya cuma tes saja.
Nah, terus ada lagi file yang akan banyak kita ubah, yaitu roots ya. Rootsnya berada di folder roots. Yang akan kita ubah adalah yang web.php, karena kita akan menampilkan aplikasi kita, codingan kita itu di web, jadi menggunakan web. Nanti ada, kita mungkin akan masuk ke API saja, channel console belum kita gunakan. Nah, ini kita hapus aja. Oke, nah, kita akan root get ya. Oke, root get. Nah, kita akan membuat rute. Nah, istilahnya itu kita akan memberikan jalur. Kalau misalnya ada URL seperti ini mau diarahkan ke mana gitu ya. Yang pasti diarahkan ke mananya itu biasanya diarahkan ke sini, ke controllernya. Yang paling simpelnya put tipenya artinya kalau misalnya tipenya URL yang ada di address bar, berarti dia tipenya get ngambil dari URL. Nah, terus di sini nama linknya mau apa? Nah, kalau artinya seperti ini, selesai aja. Ini artinya bahwa rootnya adalah berada di index.php atau root di URL mainnya seperti ini. Ya, jadi tidak ada slash atau apapun. Kita coba buka rootnya, root versi Laravel 8 seperti apa. Oke, koneksi server Laravelnya agak bermasalah. Biasanya ini ke controllernya ya. Saya pengen menunjukkan bahwa kalau kalian belajar lagi dari awal, kalian cukup membuka documentationnya. Oke, kita akan coba yang memanggil nama kelas ya. Nah, kalau dia memanggil nama kelas, nah, ternyata karena ini yang baru ya. Jadi pertama harus memanggil dulu controller yang akan kita panggil, yang akan kita arahkan ke controller tersebut. Ini bisa di copy atau diketik juga boleh. Ini sesuai dengan nama controller yang udah kita bikin ya. Nama controller kita adalah home controller. Terus untuk controller yang akan dipanggilnya bentuknya seperti ini. Copy juga. Ya. Ininya seperti nama controllernya. Pas namanya harus percis ya. Nah, kalau ada root seperti ini, kalau ada URL, ini sebutnya main URL, artinya seperti ini ya. Nah, maka yang akan kita panggil adalah kelas atau file home controller yang functionnya adalah namanya index gitu ya, functionnya index. Oke, kalau sudah save ya, kita refresh. Nah, maka yang akan kita panggil adalah home controller function index. Nah, home controller di function index ini akan memanggil view yang ada di folder home. Nama filenya adalah index.play.php. Nulisnya cukup index saja. Udah, itu sudah berhasil untuk memanggil ya, sudah mengkonfigurasi. Sekarang kita akan menggunakan admin LTI ya. Admin LTI kita download admin LTI 3 ya kalau nggak salah, kalau yang terbaru kita coba download. Oh, udah saya download. Kalau kita download ulang. Terus kasih download, kita
Udah saya download. Oke, masa udah saya download ya di resources kalau nggak salah. Udah saya download. Saya kasih tahu aja cara ngedownloadnya, boleh seperti ini. Admin LTI 3 download GitHub boleh. Ini ada klik GitHub-nya. Nah, ini downloadnya ada di biasanya di paling bawah. Udah 310. Nah, ini. Silakan di-download yang shortcode.zip-nya ya. Saya sudah ngedownload, saya sudah bikin folder resources admin LTI 3.1.0 ya. Nanti boleh dibuka, contohnya nanti hasilnya akan seperti ini. Tampilannya udah bagus, tinggal kalian nanti mengubah-ubahnya. Oke, sekarang bagaimana caranya menggunakan template admin LTI ini. Yang kita gunakan sebenarnya tidak semua file ini kalian copy. Yang kalian copy cukup itu folder disk dan folder plugins ya. Kita copy ini lalu paste di project kita. Kalau saya ini namanya di Windows Project, simpan di folder public lalu paste di sini. Sebenarnya boleh masuk ke folder asset atau boleh langsung, terserah sih ya. Atau mau bikin folder admin LTI 3 terserah. Itu terserah selera ya, terserah kalian nanti prinsipnya mau seperti apa. Apakah nanti di webnya mau menggunakan berbagai template gitu ya, silahkan berarti bikin yang bikin folder misalnya admin LTI biar tahu bahwa ini adalah resource punyanya admin LTI, atau mau bikin folder namanya aset silahkan juga ya. Kalau saya cukup seperti ini, tidak ada masalah ya. Sekarang langkah selanjutnya adalah kalian akan meniru page yang ada di admin LTI ya. Kalian harus tahu bahwa dari admin LTI ini banyak sekali page ya yang kalian nanti bisa gunakan. Mau page-nya apa ya di sini? Kalau nanti tadi kalian sudah buka, kita coba buka lagi. Ini banyak sekali page ya. Kalian mau page-nya index 2 seperti ini, berarti kopinya index 2. Saya mau bikin charts gitu ya. Ini charts ya. Nah, mau bikin form boleh. Ini kalian form-formnya sudah ada, sudah rapi. Kalian tinggal menggunakannya, tinggal copy paste, ganti teks-teksnya. Silahkan gitu ya. Sekarang ini udah dengan CSS-nya. Sekarang kita akan membuat tampilannya page-nya yang paling sederhana aja di sini. Saya akan membuat example ini yang blank HTML. Kita coba buka yang blank HTML, buka. Ini blank ya. Jadi yang blank kita tinggal menghapus ya. Ada starter page boleh gitu ya. Empty page boleh. Oh, ini udah ke sini. Screen error ya. Banyak sekali page-page-nya. Invoice ada tuh ya. Karena kalian tinggal meniru-nirunya saja. Tidak membuat dari awal pun kalian mampu seharusnya membuat aplikasi yang bagus juga bisa ya, dengan tampilan seperti ini. Kita akan menggunakan blank. Nah, cara menggunakannya kalian ini tinggal buka aja, open with boleh, pakai Visual Studio Code juga boleh ya. Kita close aja terminalnya. Nah, ini kalian tinggal copy, Ctrl A,
paste di index blade-nya, ini dihapus saja, paste di sini, save. Kita lihat apakah sudah bisa langsung. Ternyata sudah bisa langsung ya. Nah, cuman walaupun ini sudah bisa langsung, kita jangan ininya biar nanti bisa lebih dinamis ya. Nanti biar bisa lebih dinamis, kita akan mengganti ini titik-titik slash-nya ini akan diganti dengan alamat dari URL-nya web kita gitu ya. Cara menggantinya kalian cukup ini Ctrl H ya, diganti menjadi ini tanda kurung kurawal aset ya, seperti ini aset. Kita masukkan saja, ini bebas sebenarnya, cuman biar ini bisa dipanggilnya tanpa error, saya bikin folder namanya aset. Panggil di sini, kita pindahkan ke folder aset, sehingga ini tuliskan folder namanya aset PS ya, ini assets. Kalau ini nama function untuk memanggil ke folder public, kalau ini nama folder ya. Kalau sudah ini tinggal klik replace all yang paling kanan. Nah, kalau sudah save, kita lihat juga hasilnya. Oke, ternyata kurang slash ya. Oke, kita unduh lagi assets. Nah, ini setelah selesai kita tambahin slash. Oh, yang ininya kita hapus, yang kita ganti ada titik slash titik-titik gitu ya, slash all ya. Jadi slash yang ini jangan sampai hapus. Kita save lagi, replace ya. Oke, karena emang nggak ada. Oke, ini mengintegrasikan Laravelnya berhasil. Sekarang langkah selanjutnya, kita tidak akan membuat yang blanknya, kita close aja. Kita tidak akan membuat satu file index ini full dengan script seperti ini ya. Kita akan membagi-baginya ke dalam beberapa bagian, biar nanti kita kan dalam suatu aplikasi atau suatu web, kita pasti membuat banyak halaman ya. Jadi biar tiap halaman itu tidak usah memanggil ini lagi, tidak memanggil ini lagi. Jadi yang nanti di indeks itu cukup isinya saja. Nah, oke, kita akan coba membaginya dengan cara dari folder view ini kita membuat folder lagi, template misalnya. Kita akan membuat header footer, header.blade.php sama footer.blade.php. Nah, kita akan sebenarnya nanti sebelum kita pisah, kita coba hilangkan hal-hal yang emang kita tidak perlu, gitu ya.
Ini kayak notif seperti ini, message, terus tombol-tombol seperti ini kita tidak memerlukannya. Kita akan menghapusnya ya. Kita hapus mulai dari Bread is Out. Ini cara menghapusnya. Bisa berbagai cara ya. Ini boleh kalian searching aja Bread is Out gitu ya. Soundnya. Saya kasih contoh. Bread is Out. Nah, ini contoh ini 1 2 3. Ini ada 3 message ya. Ada 3 message. John Pierce, ada John Pierce. Ada Bledisone. Ada Bledisone, terus John Pierce. Nah, berarti dari sini ya. Add item drop down nih, dari sini nih. Ini message drop down menu A ini udah kelihatan, udah enak ya. Ada message, ada notification. Ini kita nggak perlu. Jadi dari LI sampai LI ini juga kita nggak perlu. Kita delete aja langsung. Save. Lihat hasilnya. Langsung ke close ya. Kita nggak perlu full size seperti ini. Juga boleh ya, di close. Kita nggak perlu ada customize admin LTI. Kita hapus juga ya. Ini ya. Kita misalnya saya nggak perlu expand full, ini nggak usah. Jadi kalian harus tahu, oh ini LI dengan LI ini. Jadi harus hapusnya harus satu pasang, jangan sampai kalian ngapusnya ada komponen yang kehapus atau komponen yang kurang kehapus. Nanti akan menyebabkan layoutnya berantakan. Kita hapus aja ini, kita nggak usah. Nanti mungkin kita perlu di sini tuh biasanya untuk logout ya. Logout ada di sini, ada di bawah. Oleh kalau drop down nanti bisa di copy kembali ya kalau kita perlu. Apa-apa kita bersihkan dulu sementara karena kita belum belajar login. Kita hapus, kita lihat. Jadi kita hapusnya sedikit-sedikit ya. Sebenarnya ini searching juga belum kita pakai karena nanti kalau kita menambahkan terus kita nggak pakai juga buat apa gitu ya. Kalau mau diganti boleh tapi login gitu ya. Tapi sementara kita sementara hapus aja. Nah, ya. Nanti kita biar belajar bagaimana menambahkan kembali kalau kita ingin menambahkan login di sana. Nah, udah hapus. Kita sekarang akan menghapus menu-menu yang ada di sini. Search-nya juga kita hapus. Oke, sebenarnya ini mempermudah mencari menu, tapi aplikasi kita menunya tidak akan sebanyak itu, gitu ya. Jadi nggak usah. Ini boleh diganti. Jadi assignment misalnya, boleh lah. Ini namanya bebas. Ininya boleh ganti ya. Boleh misalnya nama kalian, misalnya lihat, nah, boleh ya. Ini gambarnya mau diganti, silahkan saja. Terus search-nya saya nggak usah pakai search, kalian tinggal hapus saja. Terus ini ke atasin. Nah, terus ini kita nggak perlu lihat ya, ada LI di dalam LI ini ada UL. Kita nggak perlu sebutnya ini sub menu ya. Jadi dari UL ke UL kita hapus aja. Nah, LI sama LI ya, ini boleh seperti ini. Terus kita mau menyisakan satu aja, misalnya yang drop down boleh apa aja, drop down menu misalnya. Drop downnya ini bentuk drop downnya combo box ya. Nah, ini aplikasinya bisa diganti nanti. Oke, kita menyisakan satu aja.
silahkan dipilih aja, bebas ya. Kali ini mau dihapus silahkan ya. Terus ini layout optionnya, boleh disisakan satu, sisanya dihapus boleh sampai bawah. Ada login register, kita extras kontak us. Oh, berarti ini sampai informasional. Setelah baik ke bawah ya. Nah, sampai sini berarti sampai yang kita hapus, save, refresh. Ya cukup ya. Biar contoh aja, biar nanti kalau kita perlu top down memakai. Nah ini boleh, ini kan dashboard ini home sebenarnya. Kita perlu tanda caret ini boleh dihapus ya. Nah, pokoknya yang pertama dalam template itu kalian bersih dulu, karena template itu full ya, full dibuatnya. Jadi kita hapus ini nih, FA Angel Live kita hapus gitu ya. Jadi kalian harus tahu kira-kira ini perlu atau tidak, terus itu berada di mana gitu ya. Silahkan. Option ini areanya mau dihapus, sisain aja satu boleh gitu ya. Misal ini cukup, tambahinnya satu aja biar kita punya contoh dari drop down aja. Sampai LI ya. Ini ada batch 6, kita nggak perlu itu, kita buang aja juga ini batch-nya. Ini linknya kita hapus aja dulu, ke pagar dulu. Nanti boleh ini gantinya misalnya dengan code tugas ya, tugas boleh ya. Ini add tugas misalnya gitu ya. Nah, tugas seperti ini. Ini ada tombol lingkaran. Ini dari font awesome ya, font awesome kita bisa tahu itu font awesome font awesome kita coba searching. Misalnya kita mau ganti, ini asalnya bulat ya, warna bulat. Nah, export the icons ya. Kita cari icon yang lain, berarti dihapus ini aja. Icon. Kita bisa ganti dengan icon-icon yang lain ya. Misalnya saya mau ganti right ini pro ya. Oke, kita coba ini right.
yang gratis ini. Kita makanya tentunya have fast, have fun, alright. Cuman ada berbeda ternyata. Tergantung versi dari font awesome yang kita pakai ya. Di sini nggak ada versinya. Versi kita ganti aja. Oke. Ada far fast. Ini font awesome ya, banyak ternyata ya. Solid regular for using. Dokumen basic use ya. File juga udah full ya. Ada yang apa ya? Siapa ada yang bisa? Ada yang perlu, ada yang enggak. Nggak bisa ya. No. Baik. Ini bukan kelasnya. Oke, kita jelajahi pengawasannya. Next aja ya. Oke, pokoknya kalau kalian mau ganti, tinggal cari-cari saja. Baik. Boleh kayak gini. Right, oke. Copyrightnya boleh diganti, boleh enggak ya. Ini copyrightnya karena biasanya suka ada di komentar, boleh diganti kalau tidak. Lalu ditambahin mungkin ya, ini artinya versionnya. Kalau kalian emang free, sebaiknya ini dicantumkan saja. Selanjutnya ini home sama kontak, linknya home yang mana? Home yang ini ya. Kalau home yang atas, oke, kita sementara jadiin dulu. Ya. Tinggal di sini boleh tentang kalian gitu ya. Sekarang kita akan pisah-pisah ini semua. Kita akan pisah-pisah menjadi header dan footer. Ini header dari paling atas sampai site. Ini header semua kita konten header. Kita Ctrl X saja, simpan ke header. Ini footer sampai sini ya. Save.
footer. Nah, kita di sini menambahkan include templates footer. Biar scriptnya terlalu panjang, terus di sini nanti kita bisa menambahkan add yield in scriptnya. Jadi nanti setiap halaman bisa menambahkan kode JavaScript-nya secara terpisah. Terus, oke. Footernya lebih baik sama sini saja. Simpan paling atas. Oke, simpan paling atas. Oh, ada footer juga. Begitu diusahakan footer semua bawah. Header, konten. Oh, yang ketiga ini ya. Sini konten header. Sip. Version konten header. The home blank page, kita lihat home blank page. Berarti yang ini dari sini konten header sampai section gitu ya. Section kita cut, kita simpan di index blade. Nah, cara motong-motongnya nanti kalian harus tahu sendiri, harus bisa menentukan. Ini dirapihkan ya, dirapihkan ke shift tab, jadi jaraknya nggak terlalu besar ya. Jadi nggak rapih. Oh, ini ya. Simpan. Jadi nggak rapi sih. Nah, di sini sebenarnya yang paling lengkap itu berada di header blade. Di sini kita akan memanggil disebutnya blade ya. Sebentar, saya juga lupa lagi. Di sini kita coba blade templates. Nah, kalau nggak salah ini namanya section. Nah, ini nama sectionnya mau apa? Namanya misalnya konten. Section apa ya? Lupa lagi, bentar. Section yield. Bentar ya. Oke, kita buka. Update templating. X layout.
Oh, yield content section silver. Oh, udah oke. Oke, yang paling sederhana aja dulu. Jadi ini kita akan memanggil yield namanya konten. Sedangkan untuk mendefinisikan konten ini, kita di sini uh, bikin dulu pertama bahwa ini itu adalah turunan dari header blade ini ya, template header. Nah, terus ini uh, section dengan namanya konten. Nah, jadi ini sampai ujung sini ini adalah bagian dari section yang namanya konten. Ini kita taruh section section ya, section. Nah, jadi ini artinya bahwa index blade ini merupakan keturunan dari header blade ya. Ini keturunan dari header blade. Nah, sedangkan session ini akan terpanggilnya di sini yield namanya konten. Jadi konten ini namanya harus persis sama dengan yang ada di sini. Jadi yang utuh sebenarnya sampel yang utuh itu berada di header blade. Nah, si index itu hanya ini sebutnya kalau di OOP itu merupakan ini turunan gitu ya. Jadi nanti setiap halaman baru kalian tinggal bikin seperti ini. Nanti kalian tinggal mengganti sectionnya aja yang berbeda-beda gitu ya. Terus untuk tadi script itu pakainya push putar itu tadi apa sih? Bukan yield ini tuh push script and push cuma manggilnya stack ya. Nah, jadi di sini akan push bukan itu tapi stack, diputarnya stack. Nah, biar ini bisa memanggil scriptnya berbeda-beda, di sini kita akan membuat push namanya script. Nah, di sini add and push ya. Jadi ini yang disebut dengan blade ini ya. Jadi kita untuk memudahkan kita membuat mengkodekan PHP jadi lebih simpel. Tanda add ini artinya adalah blade. Jadi ini merupakan turunan dari header blade. Ini akan dipanggil di header blade ini gitu ya. Kalau section konten ini akan dipanggil yang ini gitu ya. Kalau yang script ini akan dipanggil di footer gitu ya, yang stack script. Karena si footer ini sudah di tulis di sini ya.